Ketika kita membangun karakter, watak, perilaku agar kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah takwa yang benar sesuai syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syahadat kita itu syahadat tauhid juga syahadat Rasul. Tauhidnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Caranya mengikuti apa yang dicontohkan, yang disyariahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya hadirin, tahapan pertama yang harus kita lalui itu adalah tahapan ilmu. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, untuk menjalankan amaliyah agama, baik yang bersifat ubudiyah, muamalah, ataupun muasyarah, berkehidupan sosial, itu harus memakai kaidah ilmu agama, harus mempelajari. Karena kalau tidak mempelajari ilmunya, nanti akan muncul perilaku yang didasarkan kepada argumen pribadi. Kalau sudah berdasarkan argumen pribadi, maka ini nanti nilai kebenarannya akan bisa berubah-ubah. Ya, contoh sering kita terpleset atau sering kita ini tertipu, karena kemarin kita juga sudah membahas bagaimana dahsyatnya tipuan iblis laknatullah alaih. Itu kita beramal seakan-akan amaliyah kita itu benar, tapi ketika nanti amaliyah kita ini dipegang oleh orang lain, amaliyah itu akan debat oleh orang lain, sehingga orang lain akan mengatakan itu keliru, yang benar menurut seperti ini. Sehingga seperti itu, Pak. Contoh yang sangat kecil, misalkan begini, Pak. Misalkan Bapak mau pergi ke Surabaya, kan? Dari sini sampai ke Jakarta Bapak transit, ada 2 hari di rumah saudara. Maka kemudian 2 hari tadi kebetulan Bapak mendengar adzan. Jarak dari rumah ke masjid tidak begitu jauh, terlalu lama. Argumen pribadi itu akan memilih jenengan sholat berjamaah, ada argumen pribadi, karena di situ Anda stay-nya lebih dari setahari. Seperti itu pendapat argumen pribadi. Tapi bagi orang lain, karena menurut Anda itu benar, tapi bagi orang lain dia mengatakan nggak bisa. Saya kalau harus sholat berjamaah, maka ada beberapa hal yang mungkin akan tertinggal. Kenapa? Karena saya ada urusan selain di rumah saudara tadi. Nah, ini akan terjadi perdebatan. Anda akan mendebat lagi. Urusan duniawi kan nomor 2. Urusan yang pertama adalah urusan akhiratnya. Ini akan terjadi terus argumen. Tapi ketika kemudian bersandarkan kepada fikihnya, ternyata tatkala kita mendapatkan keringanan, kemudian kita mengambilnya, itu nilainya sama dengan ketika kita tidak mendapat keutamaan, kemudian kita mengambil ibadah yang paling utama. Contoh begini, kita tinggal di rumah kita, di tempat tinggal kita, di kampung kita, sholat yang paling utama itu berjamaah, paling utama. Nah, ketika kita berada dalam perjalanan, ternyata jamak qashar itu lebih utama daripada sholat ada tadi, Pak. Ketika kita mau mengambil sholat jamak qasharnya, ini sistem ilmu yang ada di dalam fikihnya. Maka meskipun nampak mata orang yang jamak qashar dalam perjalanan, meskipun dia transit, seakan-akan dia meninggalkan keutamaan, tapi ketika melihat dari segi ilmiah, putus perdebatan. Karena yang paling utama adalah mengambil keringanan. Inilah pentingnya ilmu. Yang ketika kita bicara masalah ilmu,
otomatis argumen pribadi akan tersingkirkan. Walaupun kadang-kadang kita akan membantahnya, ya nggak bisa, ya monggo silahkan. Tapi kaidah ilmunya seperti itu. Meskipun Anda membantahnya silahkan, kan argumen pribadi. Sementara yang ini berdasarkan argumen keilmuan. Inilah pentingnya tahap pertama kita belajar agama, mau mengamalkan agama itu belajar ilmu agama, mau nggak mau. Masuk untuk setelah kita mempunyai ilmu, otomatis kita pengen terapkan. Dalam keadaan ingin menerapkan itu kadang terjadi naik turun kesemangatannya, Pak. Maka untuk memompa kesemangatannya, munculkan rasa tobat dalam diri kita, Pak. Tahapan kedua. Sampai kapan kita akan terus mengalami kesalahan dan meninggalkan perintah Allah dan menjalani larangan Allah, sementara umur semakin habis? Kalau kita nggak mau segera bertobat, mau sampai kapan? Inilah untuk memompa kesemangatan, memotivasi agar kita terus istiqomah dalam taat, munculnya rasa taubat.